kemudian ono amalan-amalan sing menunjuk waktu. Misalnya sholat nisfu Sa'ban, sholat Tasu'a, sholat Asyura. Wong paling bingung wong alim, sing jelas nak penyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin, kaya apa muin ngeritik sholat nisfu Sa'ban, nggih mboten? Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi sholat nisfu Sa'ban. Sampai nak ngaji muin, wah kaya apa ngeritik kitab itu, iku ning perilaku sholat 10 Muharram, wah entek ngamek. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamek. Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing prilakune. Nerangno bid'ah ku soalnya sensitif. Bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan nyata. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini yang dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe kok. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu mesti sesat. Yaitu memperbarui agama. Itu sesat. Wa kullu dhalalatin bid'ah. Nah terus kemudian ketika era ulama, kados era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah itu. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nganggo pistol. Mergo zaman Nabi nganggone apa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo jalalain? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan sesuatu tidak Islami, teman. Sebab itu terus dibalik. Ono bid'ah itu ada dua, ono bid'ah dhalalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kalau Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah. So aliran sing aneh-aneh to gitu. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu ulama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan enggak dikenal zaman ulama unas salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haromain, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Nah terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, masa toriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Brawijaya. Istighosa kubro ning lapangan. Iki bid'ah kabeh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Ora usah salat isu Sa'ban apa ae ora ono to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nih ikhlas kalian betul. Salat isu Sa'ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan salat itu khairun maudhu'un fa aksir au akillah. Salat pokoke apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane salat namung wektu 5 kan. Fil awqat al makruha iku bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi salat sing mesti haram nu bar asar nganti subuh. Bar subuh nganti tuluus samsi karo pas subuh srengenge pas zawal ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian ini sing mak dadi masalah kemudian ana amalan-amalan sing menunjuk waktu. Misalnya sholat nisfu Sa'ban, sholat Tasu'a, sholat Asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Misalnya usolli rakaataini nisfa Sa'ban tetap napa? Lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Malam nisfu Sa'ban dengan amalan-amalan maka itu adalah hal yang sangat baik. Akan tapi memang di sana ada beberapa amalan yang para ulama berbeda pendapat. Bukan berbeda pendapat. Ya memang ada pengingkaran tentang sebagian amalan-amalan karena dianggap sandarannya tidak benar. Ya kita hindari yang seperti itu. Tapi yang tidak dibenarkan adalah memukul rata bahwasanya semua riwayat yang berkenaan dengan bulan Sya'ban adalah palsu, itu salah. Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang puasa tadi. Imam Muslim meriwayatkannya juga. Dan imam-imam yang lain juga meriwayatkan. Baik, kita ini sering dimasukkan oleh setan ke dalam musyahanah ya. Kebencian dan permusuhan. Nah ini yang memetik buahnya adalah iblis. Agar kita tidak diampuni oleh Allah. Nah di bulan Sya'ban saja kadang perselisihan menjadi sebab kita bermusuhan. Adapun yang dilakukan oleh kaum muslimin di malam nisfu Sya'ban dengan baca surat Yasin 3 kali. Itu tidak ada tuntunan khusus dari Nabi Muhammad. Tapi ada tuntunan umum. Apa itu? Menghidupkan malam itu dengan beribadah. Kemudian tuntunan umum yang lain lagi apa? Cara berdoa. Tawasul dengan amal soleh, baca Yasin, setelah itu agar dipanjangkan umur, Yasin lapang rezeki. Itu sah saja.
Kalau Anda kurang panjang dari baca Yasin, baca Quran utuh 30 juz boleh kok. Anehnya orang tuh gampang bid'ahkan, wah amalan apa 3 Yasin dari siapa? Itu para ulama membuat menghadirkan amalan itu biasanya dengan ayat-ayat yang sudah familiar yang orang mudah menghafalnya. Bahkan dikatakan memang riwayat ini diperselisihkan tentang Yasin ada qalbul Quran, intisarinya ada Al-Quran, hatinya Al-Quran. Ini adalah riwayat-riwayat yang ulama berbeda kan, tapi di situ ada yang mengatakan hadis itu sahih. Jadi amalan yang dilakukan oleh para ulama di saat mengajari orang-orang awam di malam nisfu Sya'ban dengan baca Yasin dan sebagainya hal yang boleh. Bukan terlarang. Suatu ketika Usamah ibnu Zaid yang kita bicarakan biografinya ini melihat Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa begitu banyak seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Nabi pun menjawab. Apa kata Nabi? Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Alasan yang kedua, kata Nabi SAW, bulan itu, pada saat bulan yang orang lalai, bulan Sya'ban itu, apa dia? Allazi, yang pada saat itu, yurfa'u fihil a'mal, turfa'u fihil a'mal. Pada bulan itu diangkat catatan amal manusia. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika ila rabbil alamin, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu disangkatlah amal orang selama setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka, aku cinta ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Maka Allah bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, ketika engkau bawa buku catatan hambaku itu tadi, mereka sedang apa?" Mereka sedang sholat asar berjamaah, ya Allah, bersama dengan kami. Itu amal harian, amal pekan, sepekan. Ketika kalian bawa catatan amal hambaku itu 1 pekan, mereka sedang apa? Mereka sedang puasa hari Kamis, ya Allah. Begitu juga dengan tahunan. Ketika kalian bawa buku catatan hambaku itu selama setahun, saat kalian angkat amalnya, dia sedang apa? Kata malaikat menjawab, mereka sedang berpuasa, ya Allah. Mereka tahan makan, mereka tahan minum, mereka tahan mata, mereka tahan nafsu syahwat. Padahal istrinya halal, padahal makannya halal, padahal minumnya halal. Kita lanjutkan hadis yang lain, bukan hadis yang pertama tadi. Hadis pertama sudah selesai. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, ittala' Allah memperhatikan semua makhluknya. Lalu apa makna hadis ittala' ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban? Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Tiap hari Allah memperhatikan makhluknya. Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Diampunkannya semua makhluknya yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya illa, kecuali 2. Ada 2 yang tak diberikan ampunan, ada 2 yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama, musyrik, orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, yang masih datang kepada dukun, yang masih kepada minta kepada benda keramat, yang masih mempersekutukan Allah. Maka taubat nasuhala, berhenti menjelang malam nisfu Sya'ban ini. Bukan hanya menjelang nisfu Sya'ban, sejak kapan saja berhenti buat dosa, salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, yang dicueki oleh Allah adalah musa'in, orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Maka damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan. Lalu datang orang berjumpa dengan ulama, "Wahai tuan ulama, ya malam ini malam nisfu Sya'ban, betul. Saya amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Amalnya apa? Amal aja banyak-banyak." Tentu sebagian orang tak puas dengan itu. Dia mau ustaz itu menyebutkan, sebutlah ustaz secara detail teks. Lalu kata ustaz itu, bacalah surat Yasin. Kenapa Yasin disuruh? Nabi tak ada nyuruh, "Hai orang beriman, bacalah surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban." Tak ada. Tapi hadis yang bersifat hadis umum ada. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang membid'ahkan baca Yasin malam nisfu Sya'ban, dalilnya umum ada. Ini saya tunjukkan.
bahwa malam nisfu Sya'ban itu utama. Ada dalilnya umum. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi. Diampunkan semua makhluknya illa musyrik atau musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang belum berdamai. Hadisnya ada. Tapi dalam hadis itu tak ada disebut surat Yasin. Lalu tentang hadis surat Yasin, hadis lain. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin. Siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, dalam suatu malam. Tak disebutnya malam apa? Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Senin, malam Kamis. Pokoknya malam. Asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang sahih itu riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Anda bisa temukan di silsilah Al-Hadits As-Sahihah, alhamdulillah, karangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, nomor hadis 1144. Ini yang sahih. Yang kalimatnya juga singkat, ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mengamati, bahasanya mengamati, ya, kepada hambanya, ya, di malam pertengahan Sya'ban, ya, di malam pertengahan Sya'ban, dan mengampuni yang memohon ampunan sekalipun sebanyak bulu domba di sekuk kalem. Itu yang sahih. Ya. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja. Ya, ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, ya, itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama, itu hadis palsu. Jadi kalau Anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja, boleh. Qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar, itu standar, biasa. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa Ayyamul Bid. Masya Allah, sekarang kan merangkai itu. Kamis tanggal 12 kan kemarin, Jumatnya 13, Sabtu 14, sekarang 15. Antum masih boleh puasa. Ya, sekali khair. Baik, jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah. Ya.